Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Safitri dari kelas 2D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas materi saya yang bertemakan sumber-sumber hukum Islam dan macam-macamnya. Yang pertama, pengertian sumber hukum Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok Islam atau dasar hukum Islam. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Yang kedua, pembagian sumber hukum Islam. Ada 4 sumber hukum Islam yang mesti diketahui. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mulia ini, berisi kalam Allah yang paripurna, yang berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua, hadis. Hadis adalah perkataan atau percakapan ataupun berbicara. Dari definisi umum, hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah SAW, termasuk apabila ada perbuatan sahabat yang didiamkan, maka itu juga bisa tergolong dalam as-sunnah. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah SAW untuk menentukan solusi dari sebuah masalah dalam perkara agama. Yang keempat, kias. Sumber hukum Islam yang satu ini secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah analogi. Kias menurut istilah usul fikih ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah, karena adanya persamaan ilat hukumnya atau motif hukum antara kedua masalah itu. 3. Perbedaan sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati oleh ulama. Sumber hukum Islam ada yang disepakati atau muttafaq para ulama dan ada yang diperselisihkan atau muktalaf. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jamhur ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Para ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut. Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama adalah yang pertama istihsan, maslahah mursalah, istishab, uruf, mazhab as-sahabi, syar'uman qablana, dan sad al-zariyah. Yang keempat, alasan perbedaan ulama dalam menetapkan sumber hukum Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat pada sumber hukum. Yang pertama, perbedaan menilai sahih. Yang kedua, perbedaan dalam memahami nas. Yang ketiga, perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang saling bertentangan. Yang keempat, perbedaan dalam kaidah-kaidah usul sebagai sumber istinbat. Yang kelima, perbedaan dalam perbendaharaan hadis. Yang keenam, perselisihan tentang ilat suatu hukum. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.